Hi everyone, welcome to my channel Kakak Ade. Hey, welcome back to my channel Kakak Ade. Yeay, apa kabar nih teman-teman semua di bulan Juli? Tepatnya kali ini gue mau update kembali untuk progres seperti biasa untuk Modern Legit yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Jambe, Sukamana. Nah, kebetulan hari ini hari weekend dan gue mau coba update, tapi bedanya kali ini gue sambil jalan-jalan ya. Biasanya gue pakai motor, tapi sekarang gue mau coba untuk pakai goes nih bareng tetangga gue gitu ya. Si Agung, kebetulan dia rupanya pakai skuter. Oke, buat teman-teman, sebelumnya gue ucapin welcome back lagi ya buat nyimak nih untuk update perkembangan Modern Legit kali ini ya. Nah, seperti apa untuk progresnya di pertengahan bulan Juli 2023. Nah, kali ini gue mau jalan-jalan dulu untuk menuju ke klaster di belakang, yaitu ada klaster Lintang. Nah, di depan itu ternyata ada beberapa ruko yang sudah mulai dibangun. Sepertinya ada 1, 2, 3, 4 unit yang akan dibangun. Tapi anehnya unitnya kok ini di sini kayak ruko kecil-kecil gitu ya. Dan mungkin ini adalah ukuran 54 ya, tapi dengan lahan parkir yang terbatas. Nah, kita lihat sih aja lah, yang pasti ini adalah ruko. Rukonya mulai dibangun terlebih dahulu di daerah atau di klaster Lintang ya teman-teman ya. Nah, ini adalah penampakan rukonya. Ruko ini dengan konsep 2 lantai nantinya ya. Nah, kita jalan-jalan dulu untuk melihat seperti apa untuk kondisi dari progres di Lintang. Ini sekarang gue di Lintang Utara terlebih dahulu. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, kemarin kan ada update tuh, Lintang kenapa ya aku nggak dikasih pohon ya. Nah, ini kabar gembiranya, semua unit yang ada di Modern Legit akan ditanami oleh pohon. Yang sebelumnya itu Lintang itu belum ada pohon-pohonnya tuh, sekarang udah muncul di sebelah kanan kiri ya. Tapi memang bertahap teman-teman ya, jadi harap bersabar terlebih dahulu. Karena memang untuk progresnya saat ini memang berlanjut ya, gitu. Nah, sebagai informasi, nah Lintang ini memang sudah mulai serah terima untuk Lintang Utara. Nah, tapi sih memang terlihat masih sepi ya gitu ya. Mungkin masih belum maksimal untuk yang serah terimanya, mudah bertahap juga. Sebagai informasi, beberapa teman-teman yang sudah tinggal di Lintang itu beberapa akan pindah di bulan Agustus agar lebih rame nantinya. Nah, sebagai informasi juga, di pintu belakang itu jadi ada 2 pintu masuk ya, ada di depan dan ada di belakang. Ini sudah tersambung ternyata teman-teman, jadi nanti kita akan coba untuk lewat jalan sini ya. Nah, tuh yaitu nanti akan menuju ke Boulevard gitu ya. Oke, kita akan menuju kembali jalan-jalan seperti dahulu di Lintang Utara. Seperti apa untuk akses di periode mid Juli itu beberapa sudah ada pembangunan ya, sudah ada yang renovasi juga. Sebagai informasi untuk Lintang ini, untuk perumahannya memang dia tipenya tipe 1 rumah ya, 1 kamar. Jadi memang di belakang itu akan ada lahan tersisa, bisa jadi nanti bisa buat kamar juga bisa, buat memperluas dapur juga bisa. Jadi ya pinter-pinter kita lah buat renovasi agar rumah itu terlihat, meskipun dengan tanah yang terlihat bukan terlihat sih, dengan ukuran lahan yang mungkin terlihat kompak, tapi nantinya kalau bisa renov itu jadi dia lebih multiguna, jadi bisa apa aja terlihat luas gitu kan. Nah, kita menuju terlebih dahulu di ujung. Di sini memang sudah beberapa, nah tuh udah mulai ada pembangunan atau renovasi meskipun baru setengah ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman Lintang yang nantinya akan renovasi, sebagai informasi, kalau memang di Mocil itu, kalau mau tinggal di Mocil nggak boleh bangun sembarangan. Jadi semua itu sudah ada SOP-nya. Teman-teman harus laporan terlebih dahulu ke pihak manajemen agar semua itu diukur dan nantinya tidak ada kesalahan dalam pembangunan. Memang ada beberapa nanti yang diatur gitu. Kalau di Rama sih memang ada berapa, misalnya untuk kanopi itu harus semua rata, tidak boleh ada perbedaan. Terus untuk bahan bangunan dan lain-lainnya itu memang sudah diatur dari pihak developer gitu ya. Jadi nanti teman-teman sudah tinggal
ikuti saja. Yang pasti kalau mau bangun teman-teman nggak bisa langsung bangun, tapi harus laporan dulu dengan ada biaya deposit yang harus mengendap di pihak developer. Nanti baru bisa untuk biaya tersebut bisa dikembalikan setelah pembangunan teman-teman atau renovasi teman-teman sudah selesai. Nah ini dia untuk kondisinya. Memang kondisi ini adalah kondisi kalau di weekend ya. Memang masih terlihat masih sepi, tapi memang untuk serah tim memang bertahap gitu ya. Jujur sih kalau bisa dibilang gue sih nggak mau banding-bandingin, cuman apa ya, kalau dilihat dari kualitas sih sama sebelah ya, yang apa itu namanya, pembangunannya cepat itu ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Gue sih lebih suka di Mocil ya, meskipun harganya di sini lebih murah, tapi secara bangunan menurut gue sih oke. Dan kalau mobil ataupun mobil kita parkir tuh masih oke lah, jadi carportnya masih apa ya, lebih cakep lah gitu. Dan dari segi bangunan, meskipun di sini rumahnya satu kamar, ada tipe satu kamar juga, tapi menurut gue sih lebih rapi gitu loh. Itu ya, mungkin bisa teman-teman bisa nebak sendiri lah perumahan mana gitu kan yang kalau gue posting tuh pasti dibanding-bandingin yang sebelah itu cepat banget gitu kan ya. Yang cepat bukan berarti kualitasnya lebih oke lah ya. Jadi ya teman-teman bisa bandingin sendiri. Kalau di YouTube nanti teman-teman juga pasti bisa melihat ataupun bisa cari tuh konten-konten yang serah terima dari perumahan sebelah itu seperti apa gitu ya. Oke, kita menuju ke klaster Lintang Selatan terlebih dahulu. Memang saat ini kalau bisa dibilang sih kondisi Lintang ini banyak sekali pembangunan ya. Jadi kemarin ada banyak rumah-rumah yang lengkap. Jadi ada 3 rumah terus kosong, 5 lahan kosong. Nah sekarang sudah mulai banyak pembangunan. Nah di depan itulah ruko 2 lantai yang mulai dibangun dari pihak kontraktor Cilegit, yang mungkin bisa jadi nantinya akan dibuka untuk beberapa tenan-tenan atau merchant untuk ini ya, entah itu laundry, entah itu tempat makan ataupun apa. Yang pasti kalau minimarket sih kayak kekecilan sih, jadi nggak mungkin juga kalau ditaruh situ gitu, kecuali minimarketnya mini lagi gitu loh. Tapi infonya sih kalau minimarket akan dibangunnya di depan di sebelah marketing galeri. Jadi bekas marketing galeri yang lama itu akan dibangun untuk minimarket ya. Let's see aja lah kita keluar kembali seperti apa ke depannya ya. Nah ini adalah Lintang Selatan kondisinya. Memang untuk Lintang Selatan hampir semuanya masih belum diserah terimakan, karena memang progres saat ini masih ada progres untuk pembangunan beberapa unit gitu kan ya. Dan listrik pun sepertinya udah masuk sih. Dan nah aku nggak ngeliat nih kalau Lintang Selatan untuk pengairannya apakah memang bergabung dengan Lintang Utara, karena di sini saya nggak melihat ada tandon ataupun gardu listrik. Kalau gardu listrik pasti gabung jadi satu ya. Jadi satu gardu listrik itu digunakan untuk Lintang Utara dan Lintang Selatan. Nah ini kondisinya kebetulan masih pagi, sekitar jam 8:30. Nah kondisinya gue lagi jalan-jalan gue sambil menikmati teriknya matahari di Modern Cilegit gitu ya. Ini kondisinya, karena kalau di Lintang Selatan itu dia langsung berbatasan dengan rumah penduduk gitu. Rumah penduduk ada di sebelah belakang. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat seperti apa progres dari Lintang Selatan ini untuk progresnya. Dan memang untuk Lintang Selatan juga masih tipenya adalah tipe 1 one bedroom. Nah kondisinya memang di kemarin itu pihak pengembang itu sedang memperbaiki dari landscaping. Jadi karena memang di bawah itu masih terjal, jadi mereka memperbaiki agar dibuat nah tuh terlihat ya, jadi di bawah itu masih terjal banget. Jadi mereka membuat pembatas agar tanah itu tidak terus bergerak gitu. Nah
ini masih dirapikan untuk lintang selatan kondisinya, karena memang sebelumnya itu sempat terjadi longsor, makanya di situ drainasenya terputus gitu. Ya, kita doakan yang terbaik lah untuk lintang selatan dan lintang utara untuk pembangunan kedepannya, agar harapannya hingga akhir tahun ini untuk klaster lintang, kemudian Meratus, Pasai Barat, Pasai Timur sudah mulai diserah terimakan. Tapi teman-teman tolong banget, jadi kalau memang sudah diserah terimakan, kalau bisa segera dihuni, jadi biar cepet rame juga gitu kan. Nah, kalau udah rame pasti pembangunan di sekitar ataupun pihak Modern Land akan membangun fasilitas gitu ya, yang memang menyesuaikan dengan jumlah penghuni ataupun jumlah yang sudah menghuni dari Modern Cilencit itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah kondisinya di pagi hari, dan memang saat ini memang masih banyak sih, jam 8:30 para tukang udah mulai membangun juga, sudah mulai kerja untuk perapian, kemudian untuk pengacian ya. Nah, ini masih progresnya. Dan memang untuk lintang selatan ini masih belum ada yang serah terima. Nah, sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin sudah masuk dalam grup lintang, nah buat teman-teman yang sudah melakukan pembelian unit dan belum masuk ke dalam grup penghuni lintang, silahkan bisa request. Buat teman-teman mungkin bisa bantu untuk request di kolom chat. Tapi kalau bisa sih kirim linknya melalui email aja ya teman-teman ya, jangan mengirimkan nomor handphone ataupun kontak pribadi di kolom chat, karena mudah untuk disalahgunakan. Saran gue sih seperti itu. Dan jangan mengirimkan link tautan ke dalam kolom chat, agar semua penghuni yang tinggal di sana itu terverifikasi terlebih dahulu. Bener nggak tuh dia udah beli unit, takutnya ternyata penyelundup, kan bisa berbahaya juga gitu. Oke, kita akan lanjut dulu untuk melihat kondisi klaster sebelah. Nah, ini adalah kondisi pagi untuk klaster Rama di Jalan Baliem Utama. Di sebelah kiri itu sudah mulai pembangunan untuk jalan fase kedua. Jadi nantinya di tengah-tengah itu ada jalan untuk saluran air, dan di kanan kirinya ada jalan. Nah, row-nya ini kalau bisa dibilang sih lumayan luas ya. Jadi 3 mobil sih harus muat gitu. Nah, ini adalah taman ataupun bundaran nantinya yang akan tembus ke marketing galeri. Nanti sebelah kanan tuh untuk marketing galeri. Nah, ini semuanya sudah mulai untuk progres, untuk rencananya akan dicor juga sisi yang sebelah kanan. Oke, inilah. Nah, tuh si Agung tuh belakang tuh, tetangga gue. Dulu kita bertetangga di klaster Rama. Nah, ini kita menuju ke klaster Meratus terlebih dahulu. Untuk kondisinya seperti apa untuk update as of Juli 2023, kebetulan di pertengahan ya. Nah, kalau di Meratus memang sih pohon-pohon yang tanam memang dia lebih akan membesar. Sepertinya sih kalau dari jenis pohonnya yang ditanam adalah tabebuya, yang jenis pohon ini yang dulunya sempat viral ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sempat nonton tuh di TV-TV tuh, biasanya di Jalan Surabaya sederetan tuh jalannya pada warnanya warna putih, kuning, pink gitu ya, yang memang dia bunganya ala-ala kayak sakura, nantinya bakal lebih lebat daripada si pohon ataupun di daunnya gitu. Cakep sih nanti kalau memang sudah besar dia tumbuhnya ya. Memang di Meratus ini kebanyakan memang dia ditanam pohon tabebuya. Oke, kita akan jalan-jalan terlebih dahulu untuk klaster Meratus.
ya untuk update-nya. Nah, sebagai informasi untuk klaster 400 memang sudah masuk listriknya ya teman-teman ya. Karena kemarin itu sudah dimatikan untuk untuk penyambungan listrik ke Meratus juga. Namun dan memang untuk tiang-tiang listrik sudah terbangun juga. Kemudian untuk penerangan juga sudah dipasang. Tinggal nanti kalau sudah jadi harusnya di bulan Agustus sudah mulai serah terima ya teman-teman ya. Nanti tunggu saja gitu. Kalau dilihat progresnya sih harusnya bulan Agustus sudah mulai serah terima. Tapi memang bertahap gitu. Nanti paling ya teman-teman bisa koordinasi lah di grup klaster Meratus kalau memang kalian teman-teman punya gitu kan ya. Agar kalau ada informasi atau apapun bisa cepat. Nah, sebagai informasi juga kalau di Meratus itu memang masih banyak sekali unit-unit yang memang belum terbangun ya teman-teman ya. Jadi memang di sini masih banyak yang lengkap. Jadi sekitar 7 rumah, kemudian 3 rumah kosong, lalu terbangun rumah lagi begitu. Kondisi memang saat ini memang sudah terpasang untuk air juga. Pamnya terdiri dari pam terpusat, jadi memang nanti di Meratus itu ada pam tersendiri, memang pam lokal istilahnya begitu ya. Dan untuk di Rama juga ada tersendiri, kemudian di Lintang juga ada, Pasai Timur dan Pasai Barat itu juga tersendiri juga semuanya. Nah, ini adalah kondisi untuk Meratus as of mid Juli 2023. Di depan tuh memang ada gardu kecil ya. Saya kurang tahu nih gardu kecil ini buat apa untuk fungsinya. Karena di ujung atau di depan klaster Meratus sendiri itu memang sudah dipasang untuk gardu khusus Meratus dan lain-lainnya. Nah, sebagai informasi kemarin itu memang ada pemadaman listrik di Lintang memang untuk penyambungan listrik ke arah Meratus, Pasai Timur dan Pasai Barat begitu ya. Jadi memang harapannya untuk di bulan depan, di bulan Agustus sudah banyak unit-unit yang sudah serah terima progresnya begitu. Tinggal bersabar saja untuk teman-teman yang memang sudah melakukan pembelian. Kita doakan untuk semua pembangunan di Madun Cilacap ini berjalan dengan baik dan lancar, dan teman-teman segera mendapatkan jadwal untuk serah terima dan menjadi berkah untuk rumah barunya. Oke, dan ini adalah progresnya. Nah, oke, kita akan menuju ke luar terlebih dahulu dan kita akan menuju ke klaster depan, yaitu Pasai. Pasar apa yo? Nah, ini dia untuk progres kita menuju ke Pasai Timur terlebih dahulu. Seperti apa progresnya? Sebagai informasi memang untuk gerbang Pasai Timur memang sudah mulai dibangun. Bukan gerbang sih jatuhnya ya. Jadi kayak lebih ke dibangun taman, kemudian dikasih pos kecil untuk penjagaan. Nah, kalau di Pasai Timur ini memang sudah ada Fasum ya. Fasumnya itu taman begitu. Dan sebagai informasi untuk di Pasai Timur ini sudah mulai untuk pemasangan dari PAM sendiri. Ya memang PAM itu berwarna biru di depan rumah masing-masing ya. Nah, memang kalau bilang sih memang Pasai Timur ini gua akuin memang cukup rapi hasilnya. Entah dari unit-unitnya, kemudian rumahnya itu nggak tahu sih rapi aja gitu loh. Nah, di depan sudah mulai perataan tanah untuk nantinya akan diprogres untuk landscaping ya teman-teman ya. Dan untuk di sebelah kanan itu akan progres untuk pengecatan untuk tahap awal. Biasanya tahap awal itu akan berwarna putih terlebih dahulu, nanti baru akan dilanjutkan berwarna abu-abu sesuai dengan rumah contoh. Nah, inilah kondisinya untuk as of mid Juli 2023.
Dan memang untuk progresnya saat ini memang di belakang sebagai informasi untuk di Pasar Timur itu untuk saluran airnya itu cukup besar teman-teman. Jadi teman-teman sih nggak perlu khawatir. Nah ini adalah untuk landscaping taman. Jadi nantinya untuk taman ini bisa digunakan untuk fasilitas umum teman-teman yang tinggal di Pasar Timur. Mungkin ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, atau kalau di bulan Agustus itu nanti biasanya ada acara Agustusan, itu bisa juga untuk dilaksanakan atau diadakan di fasilitas umum di tengah-tengah atau di depan klaster. Sebagai informasi memang yang ada fasilitas umum seperti ini itu hanya ada di Rama, Pasar Timur dan Pasar Barat. Nah kalau di Meratus atau Melintang itu memang belum ada. Mungkin teman-teman yang tinggal di sana boleh tuh untuk kasih inputan ke manajemen untuk bisa dibangun juga untuk masing-masing klaster nantinya. Oke, kita akan menuju terlebih dahulu untuk progres ke klaster sebelah dulu ya. Nah ini dia untuk klaster Pasar Timur. Nah buat teman-teman yang see you in another session. Thank you, bye bye. Di channel kakak adik boleh banget nih bantu saya untuk bisa terus berkontribusi ataupun membuat konten-konten positif ya teman-teman ya, dengan cara subscribe, like dan komen untuk video ini. Sebagai informasi adalah untuk jalan boulevard. Nah sebelah kiri itu adalah lahan kosong. Saya kurang tahu nih ini akan dibangun apa. Bisa jadi kalau memang nantinya untuk penghuni sudah banyak, bisa jadi ini lahan cukup besar sekali, bisa digunakan untuk lahan fasilitas umum, misalnya dibuat masjid atau fasilitas umum lainnya. Oke, kita akan menuju ke klaster Pasar Barat terlebih dahulu seperti apa progresnya, dan ini dia untuk progres as of bulan Juli 2023. Nah, di depan tuh sudah ada fasilitas umum juga. Memang untuk tamannya lucu ya, dia kayak ala-ala, konsepnya itu ala-ala green belt gitu. Jadi bukan setapak, dan bikin setapaknya itu nggak simetris, jadi bikin agak bulat gitu, jadi lucu deh bentuknya gitu. Nanti ini bisa digunakan fasilitas umum, tapi memang sepertinya untuk ini hanya taman, ini tidak ada permainan misalnya ayunan ataupun apa yang dipasang di klaster Pasar Timur dan Pasar Barat. Kita lihat aja sih nanti seperti apa untuk perkembangannya teman-teman ya. Harapannya semua klaster di Modern Churchill ini bisa berkembang dengan baik. Dan memang untuk sebenarnya sebagai informasi untuk Modern Land TBK ini, Realty ini memang ini bukan perumahan pertama ya teman-teman ya. Jadi sudah terbangun banyak sekali unit yang memang mereka sudah berpengalaman dalam hal membangun rumah, khususnya rumah tapak, apartemen ataupun mall dan rumah sakit begitu ya. Nah sebagai informasi kalau di Pasar Barat itu memang variatif ya untuk tanamannya. Ada yang tanaman Kamboja, ada tanaman tabebuya. Nah kalau dari sini ini kebanyakan Kamboja, hampir mirip seperti di klaster Rama ya. Tapi ada beberapa juga untuk rumah di paling depan itu mereka di tadabi pohon-pohon tabebuya. Nah sebelum kita lanjutkan jalan-jalan, kita masuk dulu yuk ke salah satu unit yang memang sepertinya sudah jadi. Kita akan melihat seperti apa progresnya as of mid Juli 2023. Oke, kita parkir dulu untuk sepedanya, dan kita akan mulai untuk memasuki unit yang sepertinya sudah ready untuk bisa serah terima. Kebetulan saya di Pasar Barat. Nah ini kondisinya memang ini adalah satu rumah, satu kamar. Kemudian di depan itu kamar mandi dengan kloset jongkok, dan keramiknya dibuat setengah, dan memang untuk lampunya masih lampu yang bukan tenggelam tapi muncul ya. Inilah kondisi di belakang rumah. Satu deret sih sepertinya ada sekitar 10 unit ya, dan memang kita nah ini adalah kondisi di depan rumahnya, dan memang kondisinya di sekeliling Pasar Barat memang sudah
pagari ya. Di belakang Pasai Barat itu memang masih kosong lahannya. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk jalan-jalan di klaster Pasai Barat. Nah, ini kondisinya untuk saat ini. Nah, itu ada satu rumah di ujung sendirian. Nah, memang di ujung-ujung dari tanah-tanah huk ini memang diberi tanaman ini ya, ketapang variegata. Harusnya sih nanti kalau memang sudah tumbuh semua, mungkin tunggu 1 tahun. Di sini sih udah teduh ya teman-teman ya, jadi tidak panas gersang seperti ini. Dan kebetulan ini saya meliput di weekend di pagi hari sih, sekitar jam 10 pagi. Kondisinya seperti ini. Memang ada beberapa titik yang memang sedang dibangun atau digarap oleh pihak pemborong ya. Kalau di Pasai Barat ini memang kalau bilang sih lebih lama, padahal pembangunan lebih selesai dulu, tapi untuk pemasangan seperti listrik dan air lebih lambat daripada Pasai Timur yang memang pengerjaannya lebih terakhir. Tapi saya nggak tahu sih konsepnya ini, memang aku lebih suka di Pasai Barat ya untuk penataannya itu. Jadi dia nggak simetris lurus begitu, nggak, jadi bentuknya tuh dia agak cekung gitu. Jadi kemiran mereka tuh nggak berbaris lurus itu, nggak, jadi buat miring-miring gitu. Tapi lucu sih, jadi kayak lebih kecakapannya jadinya gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu mungkin untuk liputan kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk progres Modern Jeljit. Kita akan lanjutkan untuk liputan berikutnya. Thank you and bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, likes, and comment to my channel Kakak Ade. Thank you.